dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk. Kita berjumpa dalam ibadah malam Natal tanggal 24 Desember tahun ini. Kita bersuka cita menyambut Juru Selamat kita, Sang Immanuel, yang berjanji akan menyertai kita dalam segala situasi. Teman-teman dari tim musik akan memandu ibadah ini awal sampai akhir dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Dipersilakan.
Kalau kamu boleh kami
Tuhan yang kasih, kita akan masuk dalam pewartaan Sabda Tuhan. Saya mohon diizinkan untuk melepas masker agar suara saya bisa masuk di proses rekaman dengan lebih baik begitu. Di ibadah malam Natal pada hari ini, Allah bersabda kepada kita. Surat Rasul Paulus kepada Titus akan saya bacakan perikop yang berjudul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Surat Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15, satu perikop akan saya bacakan. Demikian Allah bersabda kepada kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian saudara, Allah bersabda kepada kita melalui surat Paulus kepada Titus. Kita akan berbahagia ketika sabda Tuhan yang selalu kita dengarkan, kita renung-renungkan dalam batin dan pikiran kita, dan terlebih kita wujud nyatakan dalam hidup keseharian dalam pertolongan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang ada di rumah, dimanapun berada, kita mengenang kembali peristiwa di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Kita mengenang kembali suasana ketika Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, agar kita mengetahui situasi apa yang menyekitari proses kelahiran Tuhan Yesus pada waktu itu. Sudah kita ketahui bersama saudara-saudara bahwa sesuai dengan sejarah yang disepakati oleh para ahli kitab suci, pada waktu itu ada upaya-upaya menghadirkan suasana perdamaian di wilayah Romawi. Dan Kaisar Agustus sedemikian rupa berjuang, sedemikian rupa hendak mewujudkan suasana perdamaian yang waktu itu disebut dengan Pax Romana. Perdamaian di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Dan dalam konteks itu Kristus lahir. Di tengah suasana pengharapan akan situasi damai di wilayah Romawi dan wilayah Yahudi termasuk dalam daerah jajahan negara Romawi, Kristus hadir. Lebih dari
suasana damai yang diupayakan oleh Kaisar Agustus, Allah hadir di tengah dunia, melawat dunia, dan menghadirkan Pax Christi atau Pax Christo, perdamaian, suasana damai dari Kristus. Didambakan oleh semua orang suasana damai itu, dan itu dipahami oleh karena penyertaan Allah sendiri. Allah datang ke dunia dengan kasih-Nya, menyertai perjalanan umat-Nya, dan dalam penyertaan Allah itu damai sejahtera yang sejati dirasakan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita digugah oleh pertanyaan, ketika damai sejahtera itu terjadi, apa yang dirasakan oleh manusia? Ketika berjumpa dengan kata damai sejahtera karena Allah menyertai kita, biasanya dikait eratkan dengan suasana yang tenang, tidak dilepas pisahkan dari suasana yang nyaman. Kita merasakan berhimpun, berkumpul dengan keluarga, nyaman. Tuhan beserta dengan kita. Tersedia makanan yang cukup, Tuhan beserta dengan kita. Situasi yang syahdu di malam Natal, juga di hari Natal kita berhimpun bersama, Tuhan beserta dengan kita. Itu terlontar dalam setiap kesaksian kita. Apakah betul? Betul. Tetapi tidak cukup seperti pemahaman itu. Jadi damai sejahtera, suasana Allah yang menyertai kita, saudara-saudara, tidak hanya terjadi di suasana tenang, di suasana nyaman, di suasana gembira, tidak hanya terbatas pada suasana itu. Mari melihat di situasi apa Tuhan datang menyertai manusia. Di suasana apa Allah beserta dengan manusia. Di kisah-kisah kitab suci banyak kita baca dan kita pelajari bagaimana Allah beserta dengan manusia, Allah beserta dengan pergumulan manusia itu terjadi dalam berbagai macam situasi. Yang pertama saya mencatat, Allah beserta dengan manusia, pesan Allah menyertai manusia itu ada dalam situasi perang. Pewartaan Yesaya di Yesaya pasal yang ke-7, di mana ayat yang ke-14 itu sering kita dengarkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Allah beserta dengan manusia dalam konteks perang pada waktu itu, di mana Raja Ahaz dikepung oleh Raja Resin dan Raja Pekah di situ. Suasana perang, di mana pada waktu itu Ahaz dilukiskan situasi batinnya gemetar ketakutan. Di situasi peperangan, pesan Allah menyertai itu nyata. Di suasana ketakutan, di suasana kecemasan, Allah menyertai manusia diwartakan. Dan kita yakin betul bahwa sesungguhnya di sekian banyak kebutuhan manusia, kebutuhan penyertaan itu penting. Kebutuhan disertai oleh siapa, disertai oleh apa, itu penting. Manusia butuh kebutuhan penyertaan. Dan di konteks ini, ketika suasana gelisah, takut, gemetar, kehilangan pegangan karena
seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin, ada sabda bergema, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi justru di situasi peperangan itulah nyata Allah beserta dengan kita. Nah, tentu saja kita semua sedang dalam proses peperangan. Peperangan dengan kegelisahan, peperangan dengan kecemasan, peperangan dengan ketakutan, peperangan dengan banyak hal. Bukan dalam pertempuran yang sungguh, tapi pertempuran dengan diri kita sendiri. Dan malam Natal ini bagi kita yang sedang bertempur dengan kegelisahan, bertempur dengan ketegangan-ketegangan, bertempur dengan ketakutan-ketakutan, kita gemetar, warta sukacita digemakan kepada kita. Allah beserta dengan kita. Di perjanjian baru, saudara-saudara, Allah menyertai manusia itu terkait erat dengan situasi-situasi krisis, situasi-situasi genting. Rasul Paulus mengajak jemaat di kota Roma untuk merasakan Allah menyertai mereka dalam situasi itu. Bagian yang kedua kita lihat di Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Allah menyertai kita dalam suasana apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Situasi yang seperti ini jadi situasi yang khas di mana Allah menyertai manusia begitu dibutuhkan. Saya membaca ayat bandingan terjemahan firman Allah yang hidup, ditulis seperti ini. Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan dapat memisahkan kasih Kristus dari kita bila kita mendapat kesukaran atau bencana? Bila kita dikejar-kejar atau dibinasakan, apakah itu terjadi karena Ia tidak lagi mengasihi kita? Dan bila kita lapar, tidak berduit atau dalam bahaya, atau diancam kematian, apakah Allah telah meninggalkan kita? Ini bagian penting dari pesan Paulus kepada jemaat di kota Roma bahwa Allah selalu beserta dengan umatnya di situasi-situasi krisis. Justru di situasi itu Allah beserta dengan manusia begitu terasa. Ditulis dengan detail oleh Paulus dan diterjemahkan di firman Allah yang hidup sangat detail. Waktu mendapat kesukaran, waktu kita merasakan banyak kesukaran, kesulitan, Allah beserta dengan kita. Waktu kita dikejar-kejar, Allah beserta dengan kita. Dikejar-kejar tugas kuliah, dikejar-kejar ketakutan, kita dihibur Allah beserta dengan kita. Bila kita lapar, Allah beserta dengan kita. Unik terjemahan ini karena ada kata tidak berduit atau dalam bahaya. Jadi di suasana tidak berduit atau dalam bahaya, diancam kematian, grade-nya naik terus, Allah beserta dengan kita. Betapa pentingnya situasi ini, betapa pentingnya penyertaan Allah di situasi-situasi yang gawat. Di situ Allah beserta dengan kita. Perbincangan soal uang menjadi penting, saudara, dan di terjemahan ini ditulis ketika tidak berduit, Allah menyertai kita. Uang penting. Ada banyak kiriman-kiriman soal uang katanya. Apakah uang penting? Ada yang mengatakan tidak penting. Uang bukan segalanya, betul, tapi katanya segalanya butuh uang. Katanya cinta tidak perlu uang katanya. Tetapi
dengan uang cinta lebih indah. Itu beberapa guruan soal uang, tapi kita bersyukur uang tidak menjadi sesuatu yang maha kuasa. Dikisahkan di sini tidak memiliki uang pun ketika Tuhan beserta kita bisa merespon situasi dengan lebih baik. Yang berikut saudara, di bagian yang ketiga, Allah menyertai manusia dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Di dalam kebimbangan, di dalam keresahan, Allah beserta. Mari melihat bagaimana pergumulan Maria di kitab Injil Lukas yang pertama. Situasi ini menolong kita memahami betapa Allah beserta dengan manusia yang diwakili oleh Maria. Maria terkejut ketika malaikat datang. Maria tertegun ketika mendapatkan tugas, ia harus mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Waktu itu Maria bergumul keras. Dan ditulis dalam ayat 34 kitab Injil Lukas pasal 1. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ketika Maria mendapatkan tugas itu, ia harus mengambil keputusan yang penting. Apakah mengiyakan rancangan Tuhan atau mengabaikan. Dalam pergumulan mengambil keputusan, dalam kebimbangan-kebimbangan, akhirnya Maria menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tahu persis bahwa ketika dia mengandung dan belum bersuami, hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Itu tradisi pada waktu itu. Ia tahu persis ada sanksi sosial yang harus ia terima. Tetapi ia meyakini bahwa Tuhan beserta dengan dia dalam pergumulan yang berat, di dalam pertimbangan yang matang. Akhirnya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam proses penyerahan diri dipakai oleh Allah, dalam proses pengambilan keputusan untuk ikut kehendak Allah, Tuhan beserta dengan kita. Itu 3 konteks yang menolong kita memahami betapa pentingnya disertai oleh Allah. Yang terakhir adalah Tuhan menyertai kita dalam proses pengutusan. Kitab Injil Matius pasal yang terakhir, kita melihat di sana bagaimana Allah mewartakan kabar baik bagi umat kepunyaannya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu itu konteksnya adalah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam proses pengutusan Allah kepada kita, dalam proses penugasan Allah kepada kita, Allah menyertai kita. Dalam proses kita melayani Tuhan, janji itu indah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah situasi-situasi di mana kita memahami betapa penyertaan Tuhan yang menjadi kebutuhan kita dapat kita rasakan. Saudara, di malam Natal ini kita semua kembali digugah lewat pergumulan kita masing-masing. Dalam keluarga secara pribadi, Maria mewakili pribadi, jemaat di Roma mewakili sebuah jemaat yang gelisah dan tertekan, sebuah bangsa Yahudi gelisah juga, Ahaz juga gelisah. Tataran pribadi, keluarga, konflik, situasi berbangsa dan bernegara, situasi-situasi yang
penuh dengan perubahan terjadi. Tetapi malam Natal ini kita semua diingatkan di situasi-situasi itu Sang Immanuel beserta dengan kita. Ia menyertai kita dalam berbagai keadaan yang terjadi. Kembali pada konteks Titus yang dikirimi surat oleh Paulus, di mana ia harus memimpin jemaat di daerah Kreta, di pulau Kreta. Ketika penyertaan Tuhan dirasakan, ketika campur tangan Tuhan ada, maka dalam kehidupan berikutnya ada panggilan satu, hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini panggilan Tuhan bagi kita untuk melanjutkan kiprah kita di tengah dunia ini. Setelah penyertaan Tuhan nyata, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Penyertaan Tuhan sudah nyata. Lalu kita berbuat apa? Melalui surat Paulus pada Titus kita diingatkan ulang ada 3 hal yang harus kita lakukan. Memasuki tahun yang baru, mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021 dalam penyertaan Tuhan kita harus berbuat apa? Kita harus membuat laku hidup seperti apa? Allah berfirman melalui surat Paulus. Yang pertama adalah bijaksana. Nah, saudara, kata bijaksana di perikop ini ditulis dari kata asli yang berarti mensterilkan pikiran. Jadi untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru, dalam penyertaan Tuhan ada panggilan kita mensterilkan pikiran. Pikiran kita harus disterilkan dari kebencian, dari iri hati, harus disterilkan dari berbagai macam yang mencemari pikiran kita. Itu laku hidup yang pertama. Kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita sterilkan dari banyak hal yang tidak disukai Tuhan. Kita sterilkan banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Disterilkan, dihilangkan. Dengan demikian kita menjadi pribadi yang berpikir bersih. Tugas kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tahun 2021 kita belum tahu persis apa yang terjadi. Apakah virus corona akan terus menyebar, bagaimana daya tahan kita belum tahu. Tapi kita dipanggil menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang kedua adalah adil. Adil dikaitkan dengan hukum. Kita harus terus hidup dalam jalur hukum Allah. Jangan lepas jalur dari hukum Tuhan. Tetap di jalur Tuhan. Jangan keluar dari jalur Tuhan. Hukum-hukum Allah lah yang harus kita berlakukan. Sejauh kita hidup dalam jalur hukum Tuhan, jalur kehendak Tuhan, kita akan selamat. Sama seperti kereta di jalurnya tidak meleset, tidak terguling. Tetap di jalur awal sampai akhir. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Jangan lepas jalur dari hukum Tuhan. Yang ketiga adalah kata beribadah, itu dari kata asli yang kurang lebih penyembahan. Kita harus terus dekat kepada Allah. Menyembah Tuhan dalam kebaikan dan kemurahannya. Dalam kedekatan kita dengan Allah, kita melakukan penyembahan, kita melakukan bakti kita kepada Tuhan. Dan dalam penyembahan itu kita merasakan kehangatan, Allah dekat tidak jauh, Allah menyertai kita di setiap musim hidup kita. Musim boleh berubah, Allah tidak pernah berubah. Dan dalam penyembahan pribadi itulah kita terus merasakan Allah hadir bersama dengan kita menapaki tahun-tahun yang akan kita lewati. Mari kita terus meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai kita. Mari terus meyakini dalam setiap pergumulan-pergumulan kita, dalam masa-masa krisis dan genting, Allah tidak tinggal diam, berkarya sebagai Allah yang hidup. Mari melakukan laku hidup, gaya hidup bijaksana, sesuai dengan hukum Allah,
dan terus dekat dengan Tuhan, memiliki relasi pribadi yang dekat dengan Allah dalam penyembahan-penyembahan kita. Dengan cara seperti itu, perubahan seperti apapun di tahun yang baru akan kita hadapi dengan penuh kegembiraan karena Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Sang Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan yang telah melawat kita dan beserta dengan kita di sepanjang kehidupan kita semua. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang menolong kami untuk memiliki laku hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami mampu mewujudkannya karena Allah beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, tahun yang baru akan segera kami tapaki. Tetapi kami dikuatkan oleh peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Malam ini kami mengenang Tuhan Yesus lahir, kami ingat, kami hayati dalam ibadah esok pagi 25 Desember. Tuhan berkati ibadah yang akan dilayankan, kami semakin digugah untuk merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap perubahan yang kami hadapi. Malam ini kami akan beristirahat, kami besok akan berhimpun dengan protokol kesehatan, kami beribadah untuk semakin menghayati kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia, dalam kehidupan kami secara pribadi, juga keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami, ampuni jika arah hidup kami meleset dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami naikkan syukur kami, permohonan kami, kegembiraan kami, dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam ini, saudara, kita akan bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan dan diberkati Tuhan agar kita mampu mengarahkan hati kepada dunia menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat menyongsong Natal, selamat menghadapi tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.